Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jemaah rahimakumullah. Marilah kita tak hentinya memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah, seraya memanjatkan puja dan puji hanya kepadanya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, yang paling utama kita rasakan nikmat semangat menuntut ilmu agama. Ini semua nikmat yang Allah curahkan pada kita. Semoga kita mampu mensyukurinya. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Beliaulah kekasih Allah, teladan bagi umat manusia, dan tentunya kegembiraan semua bagi kita di bulan Rabiul Awal, bulan Maulid. Kita semua insyaallah semakin mengenal Rasulullah dan menumbuhkan rasa cinta kepadanya. Jamaah rahimakumullah, malam hari ini kita akan membersamai surah ke-9 sesuai dengan urutan mushaf. Itulah surah At-Taubah. Surah At-Taubah 129 ayat. Dan surah ini sepakat para ulama di antara surah Al-Quran yang paling terakhir turun. Di antara surah-surah yang paling terakhir turun, di antaranya surah At-Taubah. Maka surah ini sangat kental nuansa ciri-ciri dari surah-surah Madaniyah, surah yang diturunkan pasca Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Bagaimana surah ini begitu banyak sekali cerita di dalamnya tentang orang-orang munafik secara khusus. Satu hal yang hampir sulit kita temukan pembahasannya di surah Makkiyah. Kadang surah Makkiyah musuh umat Islam hanya orang musyrik. Orang munafik tak ada. Untuk apa orang harus munafik kalau bisa menunjukkan kekufurannya terang-terangan? Maka selalu munafik itu mereka hidup di tengah masyarakat mayoritas muslim. Ketika mereka harus menunjukkan kami bagian dari yang mayoritas, walaupun dalam hatinya tersembunyi kebencian dan keinginan agar Islam ini runtuh dari dalam. Karenanya jamaah rahimakumullah, surah At-Taubah dikenal dengan begitu banyak nama, di mana nama-nama lain itu identik dengan orang munafik. Misalnya surah At-Taubah dinamakan surah Al-Muqashqishah, yang menggoncang. Kenapa? Karena siapapun dari orang munafik membaca surah ini tergoncang jiwanya. Kadangkala surah ini juga disebut surah Al-Bahuthah, karena surah ini menelanjangi sifat orang-orang munafik. Gimana cara mereka berkoalisi, bagaimana cara mereka menutupi kebusukannya, itu nampak semua di surah ini. Bahkan secara spesifik ada sederetan ayat Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang pemimpin kaum munafik di zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Abdullah bin Ubay bin Salul, otak di balik tuduhan zina yang disematkan kepada Aisyah. Dia jugalah
orang yang begitu benci dan hasud kepada Rasulullah. Karena Abdullah bin Ubay ini sebelum Rasulullah hijrah diproyeksikan akan menjadi pemimpin di Yasrib, nama lain dari Madinah sebelum Rasulullah tiba. Ketika Rasulullah sampai ke sana, maka keinginannya untuk menjadi pemimpin di Madinah sirna seketika. Maka disinilah dia bermunafik di depan Rasulullah seakan-akan menjadi pendukung paling setia, tapi di belakang layar dia menggerakkan massa untuk memerangi Rasulullah. Bahkan sampai kaum munafik di surah ini diceritakan menggunakan cara-cara tak lazim. Salah satunya apa? Bayangkan masjid yang merupakan simbol Islam, simbol dakwah, simbol aktivitas Islami dibangun oleh orang munafik, tujuannya tak lain dan tak bukan untuk memecah belah umat Islam, khususnya orang-orang beriman. Maka kita lihat nanti di surah ini ada cerita tentang Masjid Dirar, masjid yang dibangun tujuannya adalah memberikan dampak mudarat kepada umat Islam. Surah At-Taubah juga dinamakan Suratu Bara'ah. Bara'ah artinya berlepas diri. Dan ini sejalan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di pembuka surah. Ketika Allah mengatakan bara'atum minallahi wa rasulih 'alal ladzina ahadtum minal musyrikin. Allah berlepas. Begitu juga Rasulnya berlepas dari orang-orang musyrik. Begitu juga orang-orang munafik. Karenanya di sini surah ini adalah surah yang begitu kental warna madaniyah di dalamnya, dan kalau kita ingin paham bagaimana pergolakan dan upaya-upaya musuh Islam dalam menghambat dakwah Islam, kita akan dapatkan pesan yang begitu kental di dalam surah ini. Jamaah rahimakumullah, surah ini juga dinamakan Suratul Ghazwatain, surah dua perang. Biasanya di banyak surah dalam Al-Quran, satu surah hanya mencakup cerita satu perang. Tapi berbeda dengan surah At-Taubah ini. Di awal bercerita tentang perang Hunain, dan di akhir yang merupakan bagian paling dominan dari surah ini bercerita tentang perang Tabuk. Dua perang yang tentunya tidak mudah bagi umat Islam, dan banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi baik sebelum perang maupun setelah perang yang ikut juga diekspos dalam surah At-Taubah ini. Jamaah rahimakumullah, satu hal yang menarik dalam Mushaf Utsmani, kita tak menemukan di awal surah Bara'ah atau surah At-Taubah dituliskan basmalah sebagaimana lazimnya surah-surah lain. Kita lihat 114 surah, semuanya sebelum mulai masuk ayat pertama ditulis basmalah, kecuali At-Taubah. Apa rahasia di balik tidak dituliskannya basmalah di awal surah ini? Dari begitu banyak pandangan yang dikemukakan para ulama, ada dua jawaban yang paling kuat dan layak untuk disampaikan di majelis ini. Yang pertama, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ibnu Majah, Imam Abu Dawud, disebutkan bahwasanya suatu ketika ditanya kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, karena Utsman adalah orang yang punya inisiatif untuk membuat standarisasi Al-Quran. Quran sudah ditulis zaman Nabi tapi belum dibukukan. Di zaman Abu Bakar Quran dibukukan tapi belum berstandar. Di zaman Utsman
mulailah dibuat standarisasi, sehingga Quran yang tersebar hanyalah Quran versi resmi, sedangkan Quran yang lain untuk mencegah timbulnya perselisihan tentang Al-Quran dibakar dan disita. Nah, di momen itu ditanya pada Utsman, kenapa di awal surah At-Taubah tak disebutkan basmalah, sedangkan di surah lain ada? Utsman ketika itu mengatakan, aku melihat antara surah Al-Anfal, surah sebelum At-Taubah, dan surah At-Taubah isinya sama, dan aku kira di awal adalah Al-Anfal bagian dari At-Taubah. Rasulullah pun meninggal dunia dan beliau tidak menjelaskan Al-Anfal bagian dari At-Taubah. Jadi artinya Al-Anfal bukan surah yang sama dengan At-Taubah, tapi karena sahabat kemudian kadung menganggap isi kedua surah itu adalah sama, sehingga kata basmalah yang dianggap sebagai pemisah antar satu surah dengan surah berikutnya tidak dituliskan di antara dua surah ini. Ini penjelasan pertama disebutkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, Imam Abu Dawud. Ada riwayat kedua. Riwayat ini kita terima dari sahabat Rasulullah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas mengatakan, kenapa awal surah At-Taubah tak disebut bismillah? Karena surah ini bercerita tentang perang. Surah ini bercerita Allah berlepas diri dari golongan musyrik dan munafik. Maka tak layak cerita tentang perang dan berlepas dirinya Allah dari golongan yang dimusuhi Allah kemudian diawali dengan kata-kata dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Seakan-akan ya, bagaimana sifat Rahman dan Rahim ya Allah yang tersebut dalam basmalah ini seperti tidak sejalan dengan pembuka yang begitu keras sampai Allah mengatakan aku berlepas diri dari golongan musyrik dan golongan munafik. Jamaah rahimakumullah, kalau kita mencoba mengambil satu tema yang menjadi esensi dari surah ini, Allah Subhanahu wa taala ingin gambarkan kepada kita bahwasanya pintu taubat yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk para hambanya terbuka lebar. Ini sampaikan. Jadi surah ini walaupun terkesan keras, walaupun cerita tentang perang, sebesar apapun dosa yang telah kau buat, selama momentum taubat belum terlambat, Allah siap untuk menerima taubatmu. Dan ini tentunya satu pesan yang membawa optimisme dan pengharapan. Sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun kesalahan yang pernah kita buat, lautan rahmat Allah jauh lebih luas dibanding samudera dosa yang pernah kita lakukan. Jamaah rahimakumullah, pembuka surah menjelaskan kepada kita bagaimana Allah berlepas diri bersama dengan Rasulnya dari golongan musyrik dan munafik. Kenapa? Karena dikatakan kedua golongan inilah golongan yang tak mungkin kita percaya kalau berbuat kesepakatan dengan mereka. Karena sifat musyrik dan munafik satu, suka melanggar janji dan apa yang telah dikomitmenkan. Sehingga surah ini membangun kewaspadaan di tengah-tengah umat Islam. Kadang-kadang yang minta gencatan senjata mereka, kadang-kadang yang minta damai duluan kelompok mereka. Tapi seketika umat Islam lengah dan lalai, merekalah yang kemudian bersegera membatalkan kesepakatan yang telah dibuat. Maka dari itu, pada esensinya
Allah Subhanahu wa taala ingin membuat semacam pengumuman kepada umat Islam. Jangan kau mengaku beriman kalau hatimu masih condong untuk membela orang musyrik dan orang-orang munafik. Wa azanum minallah wa rasulih ilan nas yaumal hajjil akbar annallah bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Allah beritahukan kepada semua manusia, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kenapa? Nah, karena mereka itu tidak dapat dipegang cakapnya. Karena mereka itu orang yang paling cepat untuk melanggar komitmennya. Berbeda dengan orang yang beriman, yang menyadari janji itu adalah hutang. Ketika kita langgar apa yang sudah kita komitmenkan, maka kita temukan ada sifat kemunafikan pada diri kita. Jamaah rahimakumullah. Nah, di awal surah ini Allah Subhanahu wa taala ingin membungkam argumentasi yang dibangun oleh orang-orang musyrik yang mengatakan tak pantas Muhammad dan umat Islam membebaskan Mekah, mengusir orang-orang musyrik dari Mekah, padahal selama ini orang musyriklah yang menjaga Ka'bah. Orang musyriklah yang menjadi panitia pelaksanaan ibadah haji. Sedangkan ketika umat Islam sudah membebaskan kota Mekah, Allah melarang orang-orang musyrik dianggap najis, tak boleh lagi masuk ke Masjidil Haram. Jadi mereka mengatakan, ya seharusnya kami tetap diberikan hak mengelola masjid. Maka turunlah di momen itu apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan tentang bagaimana sebenarnya karakter orang-orang yang menegakkan dan memakmurkan masjid. Maka di sini masuklah ayat tentang imaratul masjid. Bagaimana cara kita memakmurkan masjid? Allah katakan, "Maka lil musyrikin ay ya'muru masajidallah." Enggak mungkin orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid yang merupakan rumahnya Allah. Syahidina ala anfusihim bil kufri. Sedangkan mereka mempertontonkan kekufuran atas diri mereka masing-masing. Ulaika habitat a'maluhum wa finnar hum khalidun. Mereka itulah, walaupun mereka menganggap diri mereka berbuat baik, melayani para jamaah haji, kasih makan jamaah haji, kasih minum jamaah haji, tapi perbuatan baik itu selama tidak dibangun di atas pondasi keimanan, maka itu semua sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lantas disebutkan ayat 18, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar memakmurkan masjid siapa? Orang yang beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, menegakkan solat, membayar zakat, dan mereka sedikit pun tak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Kenapa disinggung di ayat ini? Mereka tak takut siapapun kecuali hanya kepada Allah. Karena ada kekhawatiran di awal. Ketika turun ayat yang mengatakan orang musyrik itu najis, tak boleh masuk Masjidil Haram. Sebagian orang mengatakan, kalau kita larang orang kafir masuk ke Masjidil Haram, nanti berkurang devisa, nanti berkurang pendapatan. Dan inilah argumen yang senantiasa dibangun di setiap tempat dan zaman. Kalau kau tegakkan syariat, nanti miskin. Kalau kau terapkan hukum Allah, nanti tak masuk uang dan investasi. Jadi Allah Subhanahu wa taala katakan di sini, jangan takut. Tak takut siapapun kecuali hanya kepada Allah. Jangan kemudian takut membuat aturan dilarang minum khamar. Kenapa? Nanti tak ada pelancong datang katanya.
larangan ini dan itu, apalagi aturan-aturan syariah yang kemudian diargumentasikan itu sebagai sebab tertutupnya pintu rezeki. Makanya Allah katakan, yang memakmurkan masjid itu apa? Yang tak takut apapun kecuali hanya kepada Allah. Jadi ini satu poin penting yang diisyaratkan di awal surah tentang bagaimana hakikat memakmurkan masjid. Walaupun kemudian ada begitu banyak amal-amal kebajikan yang pernah dibuat orang musyrik sebelum Mekah jatuh ke tangan umat Islam, tapi Allah mengatakan kalau dibandingkan yang mereka buat dengan apa yang dibuat umat Islam, tidak ada perbandingan di antara keduanya. Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billah wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah. Apakah kau menjadikan orang yang memberikan minuman kepada jemaah haji, orang yang ngurus Masjidil Haram, kamu samakan dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian mereka berjihad di jalan Allah, sedikit pun amalan mereka itu tak sama di sisi Allah. Inilah apa yang dikatakan para ulama, landasan amal baik itu masing-masing punya nilai. Makanya ada istilah fiqhul muwazanat, fikih yang mengajarkan kepada kita amal soleh yang kita kerjakan itu tidak berada pada level yang sama. Ada amal soleh yang dampaknya besar, ada amal soleh yang dampaknya sedang, ada amal soleh yang dampaknya kecil, ada amal soleh yang hanya manfaat untuk diri pelakunya, nggak ada untuk orang lain. Apakah sama? Enggak. Ada perbuatan baik tanpa landasan iman, ada perbuatan baik dengan landasan iman. Apakah sama? Enggak. Jadi walaupun kita beramal yang sama, tapi belum tentu pahalanya sama. Innamal a'malu bin niat. Tiap orang dapat balasan sesuai dengan level niatnya masing-masing. Jamaah rahimakumullah. Selanjutnya kita melihat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di surah At-Taubah ini ayat yang menyuruh kita untuk membuat skala prioritas dalam hidup. Apa yang sebenarnya paling penting untuk dicintai oleh seorang mukmin? Maka turunlah ayat 23 dan 24. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbul kufra 'alal iman. Wahai orang-orang yang beriman, jangan pernah kau jadikan ayahmu bahkan saudaramu jadi pemimpin, jadi pelindungmu kalau orang tuamu bahkan kerabat dekatmu itu lebih memilih menjadi kafir daripada seorang mukmin. Jadi dalam Islam bukan berarti kita beda agama putus silaturahmi, tidak. Tapi loyalitas muslim harus diberikan hanya kepada sesama muslim. Mencalonlah dia, ya. Oh ini abangku ini, oh ini pamanku ini, tapi beda agama. Begitu beda agama, loyalitas harus diberikan kepada sama muslim, karena dialah yang perjuangkan akidah. Nah ini satu hal yang menarik, karena kata aulia bukan hanya berarti pemimpin, teman setia, pelindung, orang yang dekat dengan kita. Nah tentunya apabila hubungan kekerabatan dipisahkan oleh akidah yang berbeda, maka persaudaraan seiman lebih kuat daripada kekerabatan yang tak diikat dengan satu akidah yang sama. Ini pesan yang disampaikan oleh ayat ini. Makanya di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan pada kita skala prioritas yang perlu kita cintai. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha
wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallah bi amrih. Katakan, jika ayahmu, anakmu, saudaramu, istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kau usahakan, perdagangan yang kau takut rugi, rumah-rumah yang kau tinggali, lebih kau cintai itu semua dibandingkan cintamu kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya, maka tunggulah perhitungan Allah. Allah mengancam, lebih kau dahulukan 8 hal yang disebutkan tadi daripada komitmenmu terhadap aturan Allah, tunggu tanggal mainnya, kata Allah. Artinya apa? Semua yang Allah titip tadi dapat menjadi sebab kehancuran ketika kita lebih utamakan itu dibandingkan cinta kita kepada Allah. Jamaah rahimakumullah. Di ayat 25 Allah menyinggung sedikit tentang peristiwa perang Hunain. Dalam sejarah umat Islam pernah kalah di 2 momen. Pertama di perang Uhud, diceritakan bagaimana umat Islam kalah dan kemudian mereka bangkit kembali setelah terpuruk kalah. Dan yang kedua, umat Islam pernah kalah di awal perang Hunain. Kenapa 2 momen kekalahan ini diceritakan dan diabadikan? Banyak perang-perang Nabi Muhammad menang gak diceritakan dalam Quran, tapi yang kalah diceritakan. Ini mengandung pesan kepada kita bahwa pembelajaran kehidupan di balik kegagalan kadang-kadang lebih banyak di momen kita kalah, di momen kita gagal dibanding saat kita sukses. Maka jangan pernah seorang itu alergi kalah, gagal. Kenapa? Pembelajaran kehidupan di balik kegagalan lebih dalam maknanya. Nah, kalau di perang Uhud umat Islam kalah, kenapa? Satu alasan, karena tak komit terhadap apa yang diinstruksikan Nabi. Nabi mengatakan pasukan pemanah jangan turun dari bukit apapun yang terjadi. Rupanya ketika pasukan di bawah rebutan pampasan perang, yang di atas takut tak kebagian, cepat-cepat turun semua. Akhirnya musuhlah yang mengambil posisi di atas memanahi umat Islam satu persatu. Momen kedua diceritakan di ayat ke-25 saat perang Hunain. Apa yang terjadi pada perang Hunain? Sejarahnya Bapak Ibu, setiap kali umat Islam menang perang, gak pernah umat Islam itu menang perang karena jumlahnya lebih banyak dari musuh. Selalu posisi menang, jumlah umat Islam lebih sedikit dari musuh. Saat perang Hunain berkecamuk, waktu itu terkumpul pasukan lebih dari 10.000 orang. Banyak sahabat mengatakan, oh banyak hari ini pasukan. Mereka mengatakan, hari ini tak mungkin kita kalah. Jumlah kita lebih banyak dari musuh. Tapi ternyata momentum itu begitu fatal. Kenapa? Saat manusia bergantung kepada selain Allah, Allah ingin berikan teguran kepada kita. Wa yauma Hunain idz a'jabatkum kasratukum. Pada hari Hunain terjadi perang yang berkecamuk dan kebanyakan dari kalian bangga dengan jumlah pasukan yang melebihi jumlah pasukan musuh. Sampai mengatakan, gak mungkin kalah kita banyak hari ini. Tapi yang terjadi apa? Jumlah yang banyak ternyata tidak memberikan dampak apa-apa. Jumlah yang banyak terkocar kacir di saat perang berkecamuk. Yang tersisa berperang bersama Rasulullah kurang dari setengah. Tapi justru jumlah yang sedikit itu lagi, itulah yang kemudian memenangkan pertarungan. Sehingga pelajarannya adalah iyan surukumullah fala ghalibalakum. Kalau Allah menolong kalian dalam perang, tak ada yang dapat mengalahkan kalian. Jadi kalau kita tengok pejuang di Gaza jauh lebih sedikit jumlahnya, jauh lebih sedikit peratannya. Ini sudah biasa, memang begitulah.
Karena begitu jumlah kita banyak. Pernah terjadi pada tahun 60-an. Itu tentara koalisi Liga Arab. Dari Mesir, dari Syria, mau perang semua. Yang terjadi apa? Karena membanggakan jumlah yang banyak. Padahal ketika itu Israel hanyalah sebuah entitas kecil. Disebut perang 6 hari. Tapi para pencatat sejarah mengatakan itu bukan perang 6 hari, perang 6 jam. Karena 6 jam itu KU. Walaupun jumlah yang banyak, tapi tidak bersandar pada kekuatan Allah. Akhirnya umat Islam kalah dengan memalukan. Jamaah rahimakumullah. Nah, satu hal yang mendirik adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam surah At-Taubah ini banyak sekali penyimpangan-penyimpangan akidah yang terjadi di kalangan orang Yahudi, sebagaimana penyimpangan akidah yang terjadi pada orang-orang Nasrani. Terkait orang-orang Yahudi, mereka berkata, wa qalatil yahud Uzair bin Allah, berkata orang-orang Yahudi, Uzair anak Tuhan. Jadi mereka yang mengaku ada konsep anak Tuhan bukan hanya di Kristen, Yesus anak Tuhan. Di Yahudi pun ada juga Uzair anak Tuhan katanya. Nah, begitu juga waqalatin nasara al-masihu ibnullah. Berkatalah orang-orang Nasrani, Yesus anak Tuhan. Tapi apa kata Allah? Zalika qauluhum bi afwahim. Itu omong kosong mereka semua. Yudahiuna qaulal ladina kafaru min qabl. Meniru-niru ucapan orang-orang kafir sebelumnya. Jadi kita melihat bagaimana kekufuran saling mewarnai satu demi yang lain. Jadi konsep ada anak Tuhan itu ada pada Yahudi, ada juga pada Nasrani, bahkan pada agama-agama sebelum itu. Konsep dewa-dewi Romawi, Yunani ini ada juga anak dewa, ya. Dalam agama-agama pagan begitu juga. Termasuk orang Arab jahiliyah ada Lata, Uzza, Manata. Ini banyak sekali nama-nama patung yang kemudian mereka anggap ini anak Tuhan ini. Kita sembah karena patung ini anak Tuhan. Maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan di ayat ini tidak pantas untuk mempertuhankan mereka. Begitu juga sebagian dari penganut agama selain Islam rusak akidahnya. Kenapa? Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan alim-alim Yahudi, pendeta-pendeta Nasrani sebagai Tuhan selain Allah. Ketika ayat ini turun, protes orang Yahudi dan protes orang Nasrani. Kami nggak jadikan rabi-rabi itu sebagai Tuhan kok. Kami nggak jadikan pendeta-pendeta itu sebagai Tuhan kok. Kemudian Nabi berkata, bukankah rabi kalian merubah isi Taurat, tapi kalian patuhi juga? Bukankah pendeta-pendeta kalian merubah isi Injil, kalian patuhi juga? Itu tandanya kalian mempertuhankan mereka. Makanya dalam Islam, kalau ada seorang yang dianggap sebagai ulama, alim besar, kemudian dia mengatakan, ini Quran ini kita ganti aja, gak cocok lagi dengan zaman sekarang. Nah ini tentunya dengan kata-kata tersebut batal keulamaannya. Kenapa? Kullun yu'khadhu min kalamihi wa yurad illa sahib hadzal qabr. Siapapun perkataannya bisa ditolak, bisa diterima kecuali pemilik kuburan ini, kata Imam Malik sambil menunjuk kuburan Rasulullah. Jadi kita punya aturan. Enggak semua ulil amri harus dipatuhi. Tapi yang dipatuhi adalah ketika ulama dan umara putusan mereka itu tak menyelisih aturan Allah. Kalau dibuat pula aturan yang berbeda dengan aturan kitab dan sunnah, maka yang demikian adalah tertolak. Jamaah rahimakumullah. Satu hal yang menarik dari surah At-Taubah ini, selain bercerita mengenai ancaman bagi orang yang tak mau bayar zakat, nanti
mereka akan disetrika, ya, dahinya, punggungnya, pinggangnya, karena selalu mengumpulkan emas-emas dan tak mengeluarkan zakat. Maka di sini bukan hanya itu, Allah juga menyebutkan kepada kita beberapa hal yang sangat penting tentang surah At-Taubah ini. Nama At-Taubah diambil dari sebuah peristiwa. Ada 3 sahabat Nabi yang enggan ikut perang Tabuk. Kenapa? Perang Tabuk itu termasuk di antara perang yang paling berat pernah dialami para sahabat. Kenapa? Pertama, tempatnya jauh. Tabuk itu jauh dari Madinah. Yang kedua, perang Tabuk terjadi di musim panas. Jalan di padang pasir, jangankan musim panas, musim biasa pun berat. Jauh lagi, apalagi di puncak musim panas. Ditambah lagi yang ketiga, di musim panas itu orang-orang Arab yang punya kebun biasanya panen kurma. Jadi bertambah alasan untuk malas pergi. Alasan manen, alasan keluarga, alasan bisnis. Sehingga banyak sekali orang-orang yang disuruh Nabi untuk ikut perang, mereka menolak. Dengan alasan apa? Ini payah. Ada yang mengatakan keluarganya sakit, istrinya sakit, anaknya sakit. Dan kebanyakan yang tak mau ikut itu adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Namun yang terjadi, jamaah rahimakumullah, apa? Ada 3 orang sahabat. Mereka ini bukan orang munafik, tapi mereka kebetulan lagi malas dan lagi lemah imannya. Yang terjadi apa? Gak ikut perang. Namun mereka kemudian ketika Nabi Muhammad panggil seusai perang, Nabi tanya, kau kok gak ikut perang? Semua yang munafik berbohong dan berdusta. Mereka mengatakan, aduh Nabi, lagi sakit istriku, lagi sakit anakku, lagi gak enak badan. Tapi 3 orang ini berkata jujur, Nabi, kami tak ikut perang bukan ada alasan kami, karena kami malas. Karena kalaupun kami bohong, Allah tahu isi hati kami. Mereka jawab dengan jujur. Tapi yang terjadi apa? Karena mereka jujur, kemudian turunlah hukuman untuk mereka. Hukuman. Apa hukumannya? Ini hukuman paling aneh. Bukan di penjara, bukan dipukul, tapi hukumannya diboikot. Nabi berkata, jangan ada di antara kalian yang ngomong sama 3 orang ini. Berapa lama diboikot ngomong? Kurang lebih 50 hari. 50 hari. Sampai istri dan anak pun gak ngomong sama suaminya. Yang terjadi apa Bapak Ibu? Ketiga orang ini setelah berlalu 50 hari tak tahan lagi dia. Hidup tapi gak ada yang mengucapkan salam sama orang lain. Assalamualaikum, gak ada yang jawab. Gak ada yang mau bercengkrama dengan orang ini. Sehingga mereka sepakat hari ke-50 kita ikat diri kita di tiang Masjid Nabawi. Diikatlah. Itu pun kemudian tidak juga selesai. Hingga pada akhirnya jamaah rahimakumullah, yang terjadi apa? Turunlah ayat. Nabi kemudian membacakan ayat itu dan menerima taubat ketiganya. Jadi ini isyarat bagi kita. Kadang-kadang ada perbuatan buruk, hukuman yang paling membuat jera itu bukan hukuman fisik, tapi hukuman sosial. Kalau zaman dulu orang mencuri, diikat, diarak, nggak perlu di penjara, diarak keliling kampung, ini pencuri nih. Kalau dia mau meminang anak orang, tak ada yang mau nerima. Kenapa? Mantan pencuri. Tapi kita lihat sekarang dipakaikan rompi oranye pun senyum-senyum dia. Kenapa? Karena nggak ada sanksi sosial dari masyarakat. Nah, maka dari itu termasuk di surah ini, surah melarang Nabi Muhammad mensolatkan orang munafik ketika meninggal. Makanya sempat ada fatwa dulu, Bahsul Masail NU Jawa Timur, orang yang terbukti koruptor jangan disolatkan oleh para tokoh. Kalaupun solatkan, cuma keluarga inti dia aja. Ini sebagai bentuk sanksi sosial. Tapi begitu koruptor, ramai juga solatkan, dia bilang nanti, tengoklah korupsi pun disayang orang ya.
Nah, ini hal-hal yang perlu untuk kita jadikan bahan renungan, dan itu disebutkan Allah dalam surah ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak pesan dalam surah ini, namun karena keterbatasan waktu tak bisa kita singgung sepenuhnya. Dan penutup surah At-Taubah adalah ayat yang menggambarkan keistimewaan Rasulullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mari sama kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.